Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan mereview tinggalan cagar budaya Gua Pasir ya, yang berada di Dusun Pasir ya, Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ya. Perlu kita ketahui ya, selain Gua Pasir ini, bahwa di sekitarnya atau di lingkungan di Gua Pasir ini terdapat banyak sebaran tinggalan cagar budaya. Maka dari itu, sebelum naik ke puncak Gua Pasir, tentu saya akan mereview keberadaan beberapa tinggalan yang ada di sekitar Gua Pasirnya. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh juru pelihara Gua Pasir, yaitu Bapak Lingga Purba Krishna. Yuk kita ngomong-ngomong dulu dengan Mas Lingga ya, untuk mendapatkan informasi lengkap sebelum saya mereview masing-masing tinggalan yang ada di sekitar Gua Pasir ini. Assalamualaikum Mas Lingga. Salam. Sehat Mas Lingga ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Dimohon nanti pagi hari ini saya untuk dibantu ya, mereview beberapa tinggalan sebaran cagar budaya yang ada di lingkungan Gua Pasir ya. Siap. Dan informasi ini barangkali bisa menambah informasi sejarah ya bagi teman-teman FB Cagar Budaya Tulungagung ya, dan juga teman-teman penggiat maupun komunitas sejarah yang ada di Tulungagung dan sekitarnya ya. Mari kita berjalan menuju tempat-tempat sebaran cagar budaya yang ada di lingkungan Gua Pasir ya Pak ya. Oke, mari kita ke sana. Nah, ketika kita memasuki lahan di Gua Pasir ini terdapat beberapa tinggalan yang diduga struktur ya. Nah, ini dari arah sana, kemudian sana juga struktur ya. Ini struktur ini menggambarkan apa ya, Pak Lingga ya? Kalau dulu itu masih belum dari pihak penelitian Pak ya. Itu masih belum dipastikan bahwa ada sebuah candi atau apa, masih belum. Masih tahap penelitian lebih lanjut lagi Pak. Tapi ini rata-rata batu merah ya? Ya, batu merah. Ini dari sini sampai ke ujung paling timur sana Pak. Dari sini sampai ujung ke Timur. oh Karena gitu ya. dulu seingat saya tahun 2010 kalau nggak salah. Iya. Itu kan dari pihak BPJB arkeolog itu kan meneliti di situ sini. Itu ada di beberapa titik galian. Ternyata itu menemukan sebuah struktur. Itu ada yang berbentuk dari batu, Iya. sama ada dari batu bata. Oh gitu ya, ini ya. Tapi ini juga ini dari sampai timur sana sampai sana ya. ya, Tapi tidak dilanjutkan ekskavasinya ya. masih belum. Ekskavasi dari BPJB Jatim. Yeah. Oh. Coba ini ke arah selatan ya Mas Lingga? Iya, ini Kita- arah ke selatan Pak. Kita ke sana. Teman-teman, ini adalah ketika kita awal memasuki Gua Pasir ya, terdapat beberapa sebaran cagar budaya. Yang pertama ini adalah batu merah ya, yang tersusun rapi seperti struktur. Ini juga sama Pak ya? Iya, termasuk ini juga Pak. Ini termasuk apa? Ini sama yang ada di Oh kemarin. gitu ya. Karena diduga dulu itu sebenarnya enggak gini Pak. Dulu itu kayak gundukan tanah. Kayak gundukan tanah, kemudian Kemudian saat ada kecurigaan itu akhirnya coba diteliti, digali, ternyata menemukan sebuah struktur ini sampai ke sana. Dan Oke. ini sampai dulu itu sampai ada di perbatasan tebing. Ini ke arah selatan sampai di batasan tebing sana ya? Ya, itu ada apa? Ada juga batu-batu bata yang berserakan di sebelah sana. Oh iya iya. Oke, kita lanjutkan ke sebaran yang kedua. Ini ada makom ya, Mas Lingga ya. Makom siapa ini? Kalau ini untuk sejarahnya sendiri Pak, itu sejarah sendiri itu tidak
gandeng sama sejarah situs. Oh, makom ini keberadaannya tidak sambung ya dengan Ya, sama. tinggalan cagar budaya Cuma, Gua Pasir. ya, cuma kalau dari versi cerita masyarakat, Pak, Mm-mm. ini makam ini beliau itu dipercaya sama masyarakat bahwa orang yang sesepuh yang ada di sini. Oh, namanya Yang makam jadi apa ini? tamunya. Kalau beliau itu dari masyarakat ya mengenal itu Mbah Bodo. Mbah Bodo ya. Mbah Bodo Oke, oke. sekalian ada dua. Tapi Makam. kita lihat ke sana ya. Monggo. Makom Islam ya, Mas ya? Iya, Islam ya. Ini seperti ini. Kurang tahu ya. Iya. Tapi memang kelihatannya makom Islam ya. Makomnya panjang ya. Kok ada dua, Mas Lingga? Ya itu suami istri, Pak. Oh, ini makom yang diduga namanya Makamnya Mbah Bodo. Mbah Bodo ya. Iya. Apa mungkin terkait dengan cikal bakal dusun pasir ya? Kalau itu versi masyarakat, Pak. Ah, Versi masyarakat meyakini seperti itu. oh gitu ya. Beliau. Kita lihat dari dekat ya. Kita tidak bisa masuk ya. Ini juru peliharanya bukan Mas Lingga ya? Bukan, Oh gitu. ada sendiri, Pak. Iya. Kita menuju ke titik sebaran yang lain. Ini ada kelompok arca ya yang ditata rapi Ya, yang ada di depan makom ya ini. ya. Jumlahnya berapa Mas Lingga ini? Kalau ini jumlahnya ada sekitaran 7, Pak. 7 ya. Ya, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8 sama yang Arca Ganesha itu. Oh, tapi di sana ada juga kan? Ini apa ini umpak ya? Ya, ada 4 umpak di sini. Oh, gini ya. Ini ada sana ya juga umpak sama ya. kumpulan batu yang diduga itu batu candi. Iya, ini batu candi ya. Iya. Ini juga sempalan umpak kan ya ini. Iya. Ini juga ini lape arca kan Lape ya, arca lape itu. arca. Iya. Ini kayak semacam apa ya? Yang sebelah ini itu potongan badan arca, yang sebelahnya itu ada kepala, potongan kepala arca. Ini ada sebuah arca duduk di lapik, tapi lapiknya ada palang Yunaninya ya ini. Ada, Pak. Aneh ya, apa ini arca apa ini? Sebelahnya ini Itu arca Juara suara pala ya, Iya. di sini. Yang ini hanya potong. Sebenarnya kalau diteliti itu ada sebuah arca di atasnya, Pak. Tapi penemuan dulu sudah seperti ini. Tapi motif lapik arcanya sama ya dengan yang Sama, ini Pak. ya. Sama. Oke, yang sebelahnya ini Kalau sebelahnya ini dari ini juga sempalan arca ya, ya, yang sempalan berdiri. arca. Ini tidak dijelaskan ya apa arca apa gitu ya. Kalau Posisinya berdiri ini ya. ya, kalau dulu ada dosen, Pak. Mm-mm. Itu meneliti penelitian. Kemungkinan ini disebutkan sebagai arcanya Ganesh arcanya Ratu Gayatri. Oh, gitu ya. Ya. Tacanya Atu Gayatri ya. Iya. Arca Ratu Gayatri. Iya. Siapa dosen itu barangkali? Kalau penelitian dulu itu namanya Pak, Lupa. Dari mana itu? dari kampus Malang kalau nggak salah. Oh gitu ya. Penelitian gitu. Ini suara pala. Sedangkan ini juga suara pala ini ya. Berapa lah? Nah, Ini ini ada 2. Ini lapik arca ya. Lapik aja ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi gini Mas Lingga ya. Ini lebih daripada 8 loh ya. Ya. Jadi ini tinggalan cagar budaya. Tentu yang sudah terdapat di sini semua kita rawat ya, Ya. termasuk batu candinya, termasuk Semuanya. beberapa arca, termasuk ini ada umpak juga ya. Ya. Itu teman-teman ya, kita sudah mengetahui ada di sisi kanan pintu masuk di Gua Pasir tadi, di samping ada struktur pintu di sana tadi ya. Juga terdapat makom, ini makom tokoh masyarakat di Dusun Pasir, Desa Junjung ya, yang konon katanya adalah orang yang berjasa babat alas ya di daerah sini. Kemudian tadi ini ada lagi kelompok arca ya. Kita akan menuju ke tempat informasinya di kanannya ini, berarti di baratnya ada semacam gua ya, gua tanpa nama ya. Ya. Karena informasinya gua ini tanpa relief kan ya, Iya, Pak. tapi bukan gua pasir sendiri ya. Bukan. Ya, Ya, Pak. kalau intinya satu lingkup itu di sini kalau ada gua. Ah, Itu ada 2 gua, Pak, Ah, sebenarnya. ah. Yang atas sama-sama bawah. ah, Cuma yang membedakan itu
Kalau atas itu ada reliefnya, Ah. itu menggambarkan tentang tokoh Arjuna Wiwaha. Nanti kita tanya di sana ya. nanti Yang di sini tidak ada reliefnya. Kalau itu tidak ada reliefnya. Boleh dikata ini yang atas itu gua 1 ya, Ya, bisa yang bawah gua 2 Ya. atau dibalik. Ukurannya itu hampir sama. Oke, kita ke sana ya Mas ya. Oke. Mana jalannya? Lewat sini aja enggak apa-apa. Oke. Kita menuju ke gua yang tidak berelief ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Lingga tadi, bisa disebut dengan gua 2 ya. Karena gua satunya ada di atas puncak sana yang ada relief Arjuna Wiwahanya. Nanti kita ke sana dan minta keterangan kepada Mas Lingga. Kita menyusuri jalan setapak di pinggir gunung ya. Saya katakan pinggir gunung karena yang ini gunung teman-teman ya, dari atas sana. Sedangkan yang ada di kanan saya adalah persawahan atau perkampungan warga. Jadi kita di pinggirnya menuju di gua 2 atau gua yang tanpa nama, yang berada juga ada di seputaran atau lingkungan gua pasir ini. Kita sudah nyampe ya. Oke. Ini ya, Mas Lingga ya. Oh, ya. Inilah yang oleh masyarakat disebut dengan gua tanpa nama, yang ada di lingkungan gua pasir ya. Tetapi Mas Lingga tadi menyebut ini adalah gua 2 ya, yang di atas gua 1 itu saja. Kenapa kok masyarakat ada yang menyebut gua tanpa nama ya Mas ya? Padahal ini ada di lingkungan gua pasir ya. Ya. Ya kalau masyarakat sendiri itu mengenal memang di sini adalah gua pasir. Gua pasir ya. Tapi Tapi kecenderungan ada yang menginformasikan kepada saya seolah-olah gua pasir ini hanya ini. Ketika tamunya datang tidak minta tahu informasi kejubalnya ya. Sehingga foto-foto di internet loh, gua pasir kok tidak ada reliefnya. Ternyata gua ini ya. iya, Ini ada di dinding sebelah barat. sebelah barat ya. Mungkin Mas Lingga tahu ukurannya berapa ini? Kalau panjangnya kurang lebih sekitaran 4,5 meter. 4,5 meter Iya. panjangnya ya. Iya. Terus Kurang lebih. tinggi? Tingginya ini sekitaran 2 meteran. Heeh. Turunnya ke dalam itu sekitaran 2,5 kurang lebih sedikit. Ya kalau saya menyebut ini gua belum jadi ya. Karena memang tidak ada reliefnya ya. Terus mungkin di masa lalu memang belum jadi ya. Tidak mungkin gua ini tidak ada reliefnya. Tapi karena belum jadi sehingga tidak terdapat relief apapun ya. Atau memang dibuat seperti ini atau untuk semacam pertapa atau meditasi. Sedangkan gua yang ketiga, sedangkan gua yang kedua ada di atas ya. Yang ke-1 ya. Di atas ini. Gua yang ke-1 ya. Nanti sebelum ke sana kita masih melihat beberapa tinggalan cagar budaya yang ada sekitar ini Mas ya. Karena saya informasinya masih banyak kan ya. Boleh. Oke. Ya kita Ada di beberapa titik, Pak. iya. Mari Mas Lingga kita kembali ya Oke. untuk menuju di Monggo. yuk. Kita kembali menyusuri jalan yang tadi kita lewati ya, menuju sebaran yang lain ya, karena selain ada makom, selain struktur pintu masuk, selain tadi ada kelompok arca yang ditata rapi di depan makom, di sebelah timur yang masih ada dalam lingkungan atau sekitar gua pasir ini juga terdapat beberapa tinggalan cagar budaya. Mas Lingga, jarak gua yang 1 ini ya, gua 1 gua 2 ini, Gua 2. gua 2 ini ya, sorry, gua 2 ini ya, untuk menuju ke tinggalan cagar budaya yang lain menuju ke timur itu berapa jaraknya? Ada 300 meter ya? Kurang lebih, Pak. Oh, kurang lebih 300 ya. Iya. Oke, mari kita ke sana. Oke. Kita melewati jalan yang tadi kita lewati, juga kita kembali ke depan makom ya, ke depan kelompok arca tadi untuk menuju ke arah timur ya. Posisinya ke arah timur. Ini tadi kita melihat ini kan, juga melihat struktur sini. Nah di arah timur ini memang ada semacam tanah lapang yang luas, yang informasinya memang
pernah digunakan untuk perkemahan ya Mas Lingga ya. Iya, kalau ini memang bumi perkemahan Pak. Bumi perkemahan di Gua Pasir ya. Iya. Kemarin juga ada upacara 7 Agustusan ya. Iya. Oh ya Mas, kemarin ada informasi beberapa tahun yang lalu ada pernah ekskavasi ditemukan beberapa struktur ya. Sekarang ditimbun lagi ya. Ya, Di mana tempatnya itu? Itu ada di sini. Oh, kita lihat. Termasuk ini. Ini juga dulu ada ya di sini ya. Tertimbun ini. Ditimbun. Ini Ini L bentuknya. ini berupa apa ini? Kalau di sini sama. Yang ada di titik ini sebuah struktur semua Pak. Struktur semua ya. Ini kita lihat teman-teman ya, tanah yang luas ya untuk bumi perkemahan di sini. Nah. Ini ya Mas ya. Termasuk ini, Di ini sama Nah, ini kenapa tidak ditimbun ya? apanya Pak? Kok tidak ditimbun ya? Kalau dulu dari pihak kantor kan sebenarnya apa biar kelihatan dulu. Belajar dulu tapi akhirnya justru malah ketimbun secara alami ya. Ya kena hujan, Ah. ini gede terus kena hujan lagi malah Ini ya, ada 3 lubang ya. Ya. Ini ya. 4 sama Oh, ini. yang sini ya 4 ya. Ya. Kita lihat dari kejauhan ya. Ini ya. Cuma yang paling banyak itu ini Pak. Di sini Oh. sebenarnya ada bentuk sebuah struktur, kalau ada di foto itu penelitian pasti ada. Mm-mm. Terus sebelah itu juga struktur, Heeh. terus di situ juga struktur. Kedalamannya sudah berapa? Kalau di sini kedalamannya berapa? 1 meteran Pak. Kedalaman 1 meter, terus Ya. di situ ada struktur batu merah atau batu? Yang di sini itu batu merah. Kalau di sebelah situ ada batu. Itu dari BPJB Jatim ya? Ya. Oke. Terus kalau yang di sana Ha-ha. itu campur Pak. Oh, di sini ada struktur berupa batu merah ya, Ya. dan batu biasa gunung ya. Ya Kalau ini. yang di sini ini paling dalam dulu. Mm-mm. Ini kurang lebih kalau nggak salah 2 meteran. 2 meter ya. Ya, Itu dalamnya 2 struktur meter. ya. Hanya apa ya? Kayak percikan batu bata merah gitu Pak. Yang berserakan di dalam. Eh, dengan adanya ekskavasi diketahui struktur ini, informasi yang Mas Lingga dapatkan, kira-kira di tanah seluas ini di dalamnya ada bangunan ya. Itu kira-kira apa ya? Barangkali bisa menerangkan ya. Artinya Oke. yang didapat informasi di Mas Lingga dari beberapa mungkin ahli sejarah ya, atau tim dari ekskavasi ini ya, kan tidak menutup kemungkinan tidak hanya di sini ya yang terdapat, ya mungkin di jauh di sana juga ada kan ya. Iya. Nah, kira-kira apa itu? Kalau saya sebenarnya kalau belum ada kepastian dari pihak pusat juga nggak bisa menerangkan Pak. Ya, selentingan apa? Oh, gitu. Selentingan apa Gini. kira? Kalau dulu itu dari penelitian-penelitian yang ada datang ke sini itu masih diduga juga Pak. Diduga. Kemungkinan Semua diduga di lingkup, memang ya. nggih, kemungkinan di lingkup situs Gua Pasir sini termasuk yang ada di bumi perkemahan bawah ini. Kemungkinan ada sebuah bangunan candi. Ada sebuah bangunan candi ya. Ya. Wow, luar biasa. Ya mungkin saja karena di sana tadi ada semacam struktur Ya, batu bata Mas merah. Lingga menghubungkan sana itu ke sini ya. Ya. Wah, itu luar biasa. Betapa besar candinya ya. Ya boleh dikatakan runtuh ya. Karena seluas ini Mas Lingga. Ya, kita menuju ke tempat yang lain ya. Yang tadi saya katakan ada di timur ya. Oke. Ini sebuah kawasan katanya ya. Posisi ini adalah di timur pintu masuk ya. Jaraknya dari sana ke sini sekitar 200 ya. Ya, kalau dari 200 meter ya sini ini ya. meter kurang lebih. Ini ada kayak semacam Ini ya. dulu penelitian dulu Pak. Mm-mm. Ini dalamnya dalam banget sebenarnya Pak. Dalam banget ya. Ya, dalam banget. Pernah digali ya? Pernah digali Pak. Berapa meter? Kalau yang sebelah sini, Heeh. gini gambarannya ini aja. Heeh. Batu ini menggambarkan tentang pintu gapura Pak. Ini Batu dua ini, satu Oke. sama ini. Oke, jadi dua batu ini adalah pintu gapura. Ya, batu pintu gapura yang bisa ditujukan arahnya masuk ke sini sama ke sana. Berarti ini turun ya? Ya. Turun ya? Yang jenengan niki, Niki kedalamannya kurang lebih dulu itu sekitar 3 meter. Kedalaman dari batu ini ke dalam 3 meter ya? 3 meter. Dan itu berundak ya? Berundak. Wah, luar biasa. Tapi karena mohon Pak,
curah hujan yang dulu terus menerus. Ini tidak sengaja ditutup, tapi ditutup oleh alam sendiri ya. Iya. Jadi kalau saya lihat, Pernah juga saya oh oke. Pak, tapi memang faktor alam memang sudah gitu. Teman-teman yang kita lihat ini ya di depan Mas Lingga ini adalah dua batu ya. Ini dan dua batu ini diduga gapura ya. Ya. Pernah digali ke sana arahnya 3 meter masuk ke dalam ya. Kurang lebih 3 meteran Pak. Berarti di sana itu dulu ada bangunan ya, berarti ada struktur bangunan kan ya. Lebih rendah ya. Mungkin di masa lalu udah ratusan tahun yang lalu terjadi kelongsoran ya. Kemungkinan faktor alam. Faktor alam itu ya. Oke. Oke. Dan di sana Mas Lingga saya lihat ada banyak sebaran batu merah. Ini termasuk juga ya? Ini. Masuk kawasan lingkup situs Pak. Ya. Ini batu merah ya, campur batu gunung ya? Iya, campur. Kalau ini memang saya tata Pak, biar ada jaraknya sama yang ada di sebelah. Nah, kita melihat ke arah selatan. Barangkali Mas Lingga bisa menerangkan ini ada bongkahan batu yang berelief ya. Ya. Nah, silahkan ke sana Mas Lingga. Saya juga ingin tahu biar nanti teman-teman Cagar Budaya Tulungagung ya juga tahu ya. Ini ada saya naik ke sana. Yang sisi timur Mas Lingga ya. Sisi timur barangkali ini ada semacam saya mendekat dulu. Silahkan ini di sisi timur Mas Lingga. Ya. Ini kayak ada semacam relief binatang ya. Ya, kalau di sini ada batu besar deretan binatang, ada kera, ada gajah. Yang kita ada gitu. kera. Yang kita lihat di depan ini apa ini? Ini kera ini Pak. Ini kera ya. Ya kera. Kera yang direlief dalam satu bongkah batu ya. Ya. Kemudian ke baratnya itu binatang apa ini? Ke baratnya Mas Lingga. Ini ada gajah. Ada gajah ya. Ya, ada gajah. Kita lihat dari dekat. Gajah, terus ini ada Sang Dewi. Sang Dewi ya. Terus sama ini kalau dari iman itu kayak sejenis burung merak Pak. Oh, tidak terlihat tapi ya. Iya. Bisa digambarkan? Ini. Oh, ini kepalanya. Ini ekornya. Ini oh ya, ini kepala, ini ekor ya. Kalau ini masih kurang tahu juga. Apa makna relief ini secara keseluruhan Mas Lingga? Barangkali bisa nerangkan. Yang saya pelajari itu Pak ya, yang saya pelajari itu tentang relief yang ada di situs Gua Pasir, ada gajah, ada kera. Itu kalau menurut kepercayaan agama Hindu itu melambangkan tentang sisi baik buruknya seseorang yang ada di muka bumi. Oh, jadi relief fable ya, fable ya Pak? Relief binatang ya. Itu menurut pemahaman agama Hindu menceritakan baik buruknya ya. Itu informasi yang Mas Lingga dapatkan ya. Oke. Saya lihat dari ini Mas Lingga. Terus di sebelah timur ini juga ada Sang Pertapa juga Pak. Oh gitu ya, kita ke sana ya. Ini masih dalam satu lingkungan di Gua Pasir ya. Oke. Ini ada Sang Pertapa. Ini ada ini relief yang di sisi timur ya. Ya, sisi timur. Ini orang yang bertapa ya. Kemudian orang yang bertapa dan ini orang yang apa ya? Intinya simpuh untuk. Oh, ini yang bertapa. Mungkin ini apa ya orang punokawannya atau pendampingnya yang duduk simpuh menghadap sang pertapa ya. Iya. Oke. Terus yang ini kera. Ini kera lagi. Ada kera lagi Pak yang ini. Ini kera lagi ya. Mana kepala keranya? Barangkali sudah, bisa. Sudah. Yang bau yang ada. Keranya membungkuk juga ya? Ya. Di sisinya ya. Ini ekornya gitu ya. Oke. Ya, kita kemana lagi? Ke timur lagi ada Pak. Yuk, kita turun ya. Itu teman-teman ya, sekilas ya tentang informasi ya tinggalan sebaran yang ada di Gua Pasir. Kita menuju ke bagian timur lagi. Ini ditunjukkan oleh Mas Lingga ya. Oke. Ini juga ada di bongkahan batu ya, batu alam ya, yang dibentuk sedemikian rupa karena ada reliefnya. Nah ini juga ada yang atasnya itu seperti ada kuncupnya Pak. Oh itu yang atas itu ya? Iya, ada kuncupnya. Yang dulu diduga dari penelitian itu menduga bahwa atasnya sebenarnya itu ada sebuah arca. Kita lihat dari sisi selatannya.
Oh ya, ini samar-samar ya. Ya, sama-sama. Kalau digambarkan bentuknya apa Mas itu? Kayak sejenis lape arca. Lape arca ya. Nggih. Lape arca berarti di atasnya ada arcanya ya. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan. Atau belum terjadi, hanya dibuat lapenya, arcanya belum ya. Iya. Atau sudah, lapenya ada, arcanya sudah hilang gitu ya. Tapi sejak dulu memang tidak pernah dijumpai arcanya. Oke. Di sisi timurnya lagi, ini ada bongkahan batu besar. Ini paling timur sendiri, Pak. Paling TB timur sendiri ya. TB Cagar Budaya yang paling timur sendiri. Nah, di sini Kok sebentar ya, saya lihat dari sini Mas Hingga ya. Oke. Nah, untuk paling timur sendiri, ini batu terdapat sebuah relief batu besar. Itu terdapat sebuah relief yang menggambarkan perahu sama ikan. Relief ya, yang menggambarkan perahu ya, Sama ikan. Yes. ikan. Tunjukkan perahunya yang sebelah mana Mas Hingga? Orangnya ada di sebelah tengah ini. Itu ada perahu di yang atas itu, ikannya? Ikannya ini, Pak. Oh iya iya, iya. Ini ikan. Ikan dan perahu Ya. ditata di bongkahan batu, jadi memanfaatkan buat batu besar ya. Jadi kita lihat dari samping timur. Nah, lihat ya. Oke. Yang berikutnya Mas Lingga. Ini di belakangnya juga ada. Oh, di balik relief ini ya, Ya. di bongkahan batu ini ya. Ya. Relief ini menghadap ke utara kan ya, yaitu relief perahu dan ikan ya. Ya. Ha-ha. Terus Terus yang belakangnya menghadap ke selatan itu ada burung Garuda. di sana ya. Ha. Ya. Kita lihat di sana. Ini teman-teman ya, satu batu ada beberapa relief ya, ada dua relief. Yang satu menggambarkan tentang perahu dan saya tidak tahu makna filosofinya. Kemudian di baliknya, di bagian sisi selatan, kata Mas Lingga ada semacam relief apa Mas? Burung Garuda, Pak. Relief burung Garuda. Wow, luar biasa. Garuda itu kan wahananya Dewa Wisnu. Wisnu ya. Ya, menciptakan tangan itu. Ya, saya harus naik ke atas lagi. Bismillah untuk melihat dari jauh ya. Posisinya ini. Oke. Tapi kalau orang melihat itu segera seperti arca Dwalapala. Oke. Sebenarnya tidak. Ini adalah relief Burung arca burung Garuda ya. Yang di bawah itu adalah Ini, bulunya, ekornya ya. ini cakar, Cakar ya. cakar. Ini aksesoris Ah, dan dia membawa senjata. itu apa? Pentung gada ya. Ya, gada, Pak. Terus yang ini sayapnya. Sayapnya. Ada di samping kiri juga ada. Juga ada sayap. Iya, memang saya sekilas seperti patung Dwarapala ya. Ya, sebenarnya gini, Pak. Ah, Cerita dari Mbah ah. sama dari apa Bapak sendiri yang Ah. pernah dulu juga di sini. Ini sebenarnya ada paruhnya, Pak. Ada paruhnya ya. Ya. Tapi di situ tergambarkan seperti Mulut. mulut, paruhnya patah ya. Ya. Nah, karena paruhnya patah itu karena kemungkinan dulu ada faktor alam juga, Pak. Untuk alam ya. Ya, faktor alam yang mengenai paruhnya itu. Ya, mungkin karena longsor ya. Bisa Kita tidak tahu di juga masa lalu ya. Pohon, karena di sini banyak pohon juga. yang tumbang. Burung Garuda yang memiliki dua tangan ya. Ya, Tangannya membawa senjata atau senjata pentung atau gada gitu ya. ya. Kemudian di kiri kanannya terdapat seperti bentuk sayap ya. Sayap. Oke. Ya, terima kasih informasinya Mas Lingga. Barangkali ini adalah informasi terakhir yang ada di bawah seputaran atau lingkungan Gua Pasir. Nah, sekarang kita menuju di Atas. Gua Pasir ya, di Nanti Gua. ada lagi satu lagi, Pak. Iya, apa itu? Itu batu bulus. Batu bulus ya. Saya tidak pernah mendengar informasi itu, apa baru itu? Sudah lama, Pak. Sudah lama ya. Di- Barangkali saya yang tidak begitu mengikuti perkembangannya. Monggo. Yuk kita ke sana untuk nanti kita melihat di Gua Pasir ini jauh ya, di sana di ketinggian di paling puncak. Ini di Bukit Pada ya. Gunung Pada, Pak. Gunung Pada. Podo. Kalau Gu- masyarakat itu menamakannya Gunung Podo, Pak. Gunung Podo yang masih terkait dengan Bukit Walikukun ya. Mungkin. Mungkin gitu ya. Ya, kita ke sana Mas Lingga ya untuk lebih dekat ya melihat keberadaan Gua Pasirnya sendiri yang katanya di sana terdapat
relief Arjuna Wiwaha. Tetapi sebelumnya kata Mas Lingga tadi ada arca bulus ya, relief bulus. Arca, Pak. Arca ya, ya oke ke sana. Masuk ini ada sebenarnya ada batu berundak juga. Ini batu berundak ya, Tapi sudah patah, nggak ada bedanya kalau kesananya itu ya. Tapi ini pernah diteliti ya. Kita menuju batu bulus dulu atau arca bulus katanya Mas Lingga tadi sebagai jubelnya. Dan nanti ini satu jalur menuju ke gua pasirnya yang ada di atas sana, gua pasirnya. Itu kelihatan ya. Ini kayak tersusun rapi, memang yang menyusun Mas Lingga atau alami ini? saya, Pak. Oh, Mas Lingga ya? Ya. Batu bulus atau arca bulus ya, yang memanfaatkan bongkahan batu juga ya. Iya. Ini. Ini batu bulus ya. Iya. Kalau dilihat dari segi bentuknya, ini ada buah kepalanya. Ini kepala bulusnya ya. Terus yang ini badannya. Oh, coba. Ini. Badannya. Oh ya betul. Gambarannya ini. Jadi ini kepala ya Mas, saya tunjukkan tadi kepala ya. Kepala, dan ini semuanya itu badannya. Oh. Arca bulus. Iya. Memanfaatkan bongkahan batu kecil yang kemudian dibuat relief batu bulus ya. Iya. Bisa nggak menerangkan mungkin filosofinya? Kalau filosofinya sendiri, Pak, ini yang saya pelajari, tapi mohon kalau memang ada keliru, Ya tidak apa-apa ya. Ini pertama untuk sejarahnya kok ada batu bulus. Memang dulu itu mengisahkan tentang tokoh Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dulu menjelma menjadi bulus, kura-kura ya. Iya, kura-kura itu menumpang batu untuk mengaduk samudra, untuk mengambil apa itu namanya? Yang berkaitan dengan cerita Samudra Mantana itu. Nah, kemungkinan seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi wahana Dewa Siwa. Siwu ya. Dewa Siwa ya. Wisnu bukan ya? Wisnu. Oh ya. Jadi batu kura-kura atau batu bulus ini adalah sarana wahana yang pernah dijadikan sarana Dewa Wisnu ya, untuk mengaduk Samudra Mantana itu ya. Filosofinya. Boleh segitu. Kita sekarang. Nah, poinnya sekarang ada di atas. Jadi teman-teman ya, kita lihat ke sana tadi ya, dari ujung timur sana, kemudian ada di tengah-tengah ini lapangan ini, sampai di sisi barat yang tadi juga ada gua yang tidak ada reliefnya. Ini adalah bagian tinggalan sebaran cagar budaya yang ada pada lingkungan gua pasir ya. Sekarang kita akan menaiki gua pasir, di mana perjalanannya kurang lebih berapa menit? Enggak jauh, Pak. Nggak jauh ya, 10 menit ya. Itu kelihatan. Kelihatan. dari sini. Itu kelihatan ya, ini Tebing. di balik ini ya gua pasirnya. Yuk Mas Lingga, ikuti informasi ini teman-teman. Saya juga dipandu oleh Mas Lingga ya. Saya udah hampir 2 tahun ini memang tidak ke gua pasirnya. Sekarang saya akan monitoring langsung keberadaan gua pasirnya ini. Jalannya cukup curam, tetapi masih ditolong oleh akar dan batu-batu kecil sebagai pancatan ya, sebagai semacam celundakan begitu ya, sehingga terbentuk tangga alami. Nah, sebentar Mas Lingga ya. Ini, wah ini batunya cukup, aduh. Itu kelihatan teman-teman ya, dari kejauhan ya. Memang jalannya cukup sempit ya, melalui antara 2 batu besar. Di situ ada bongkahan-bongkahan batu kecil yang
bisa dijadikan tangga naik ya. Kita sudah melihat keberadaan gua pasir ya dari bawah. Guanya menghadap ke arah timur ya, ke arah matahari. Ini kita masih menaiki tangga. Cukup kos-kosan ya, karena cukup curam ya. Untung saja ada banyak bongkahan batu. Luar biasa ya. Karena lama tidak naik gunung, tentu membutuhkan apa ya, semacam ekstra hati-hati juga. Apalagi sepatu saya bukan sepatu gunung ini. Sehingga licin banget ya. Masya Allah. Ini kita menuju ke arah atas ya. Ya, luar biasa. Kelihatan ini. Tunggu Mas Tinggal. Saya pakai tangan satu masalahnya. Uish. Ini teman-teman ya, kita lihat jarak saya berdiri ini menuju gua sekitar ketinggiannya berapa Mas? 5 meter. Kurang lebih, ya. Kurang lebih. Dan ekstra hati-hati karena ini naik ke sana curam banget ya. Rambat tebing, Pak. Merambat tebing ini ya. Waduh. Saya akan barangkali tidak bisa menunjukkan ini. Nanti Mas Ringga untuk setelah dari atas ya. Siap. Untuk memonitor saya pakai kamera ya. Ya. Hati-hati Pak. Saya tak ngisi amunisi. Ini curang banget ya Mas ya. Siap. Ini ngatas-ngatas. Ya. Pokoknya hati-hati Pak, agak licin soalnya Siap. naiknya. Ini amunisinya. Sebentar Mas. Banyak anak-anak SD yang naik sini. Kalau lingkup di sini itu anak-anak itu malah apa ya? Kalau bahasa Jawa ini kewendel, Pak. Itu ya. Ya, naik pencing-pencing gitu. Waduh, tapi tetap pendampingan ya. Ya. Oke ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya merangkak ya. Merangkak aja, Pak. Merangkak ya. Bentar. Situ. Sepatu saya licin. Oke, sana Mas. Gitu. Bisa. Agak munduran juga, mundur. Kayaknya ada jalan sebenarnya ya. Ada. Ini batu berundak juga, Pak. Tapi ini batu berundak asli ya? Ya, asli. Baru ini 1, 2, 3, 4, 5 ini berundak asli ya? Berundak asli, Pak. Ke sana. Alhamdulillah. Gobios. Ya Allah. Ush. Alhamdulillah. Cukup luar biasa pemandangannya. Di sana ya. Ini mana Mas Hingga ini? Ini kalau di sini lingkup pasir Ya. sendiri. Ya. Sebelahnya sana itu ada desa Podorejo, terus paling sana itu ada Wonorejo, Ya. Dorampel, Ya. terus paling itu terus kelihatan semuanya. Nggak tahu itu. Ya Allah. Ini lihat teman-teman ya. Curam lah, curam sana ya. Dan berangkang ya, istilahnya merangkak ya. Ya. Dari sana tadi ya lihat. Nah,
di sana kita naik ke sini. Nah, inilah gua gua pasir ya. Saya tidak bisa melihat secara keseluruhan kecuali memang agak mendekat ya. Oke Mas Lingga, saya minta informasi ya. Kalau saya lihat memang besarnya hampir sama dengan yang gua dua tadi ya. Di sana bedanya tidak ada relief ya. Nah, saya lihat dulu di sini ada reliefnya Mas Lingga ya. Nanti kita minta keterangan ya ke Mas Lingga. Ini relief yang ada di dinding gua sebelah selatan karena gua ini menghadap ke timur. Ke matahari terbit. Ini relief yang paling selatan. Nanti saya minta keterangan Mas Lingga. Kemudian ini juga ada samar-samar relief. Nah, ini ya. Nah, ini yang ada di sisi tengah ya, paling ceruan paling barat. Ini adalah sisi dinding gua sebelah utara. Nah, saya minta keterangan dari Mas Lingga. Saya melihat ada semacam relief dua tokoh ini ya. Iya. Ini siapa tokoh di sini? Karena informasinya ini relief Arjuna Wiwaha ya. Ya. Sementara di gua pasir, di gua Selowangkleng juga ada relief yang menceritakan tentang Arjuna Wiwaha. Ya. Barangkali nanti sebagai perbandingan ya, saya mohon keterangan Mas Lingga sebagai juru pelihara di sini. Ini tokoh siapa yang ada di dinding sebelah selatan ini? Oke. Siap. Untuk reliefnya sendiri Pak. Iya. Untuk reliefnya sendiri di Gua Pasir sini yang paling atas saya sebut itu Gua 1. Gua 1 ya. Ini menggambarkan tentang tokoh Arjuna Wiwaha bersama punggawanya itu melakukan tapa brata. Tokoh Arjuna Wiwaha berserta punggawa ya, melakukan tapa brata ya. Lalu digoda sama bidadari, penggodaan bidadari. Nah, selama bertapa itu Arjuna beserta punggawanya itu digoda oleh bidadari. Ya, bidadari. Bisa disebutkan nama bidadari itu? Kalau saya sendiri masih belum tahu Pak. Jujur masih belum tahu. Iya. Namanya. Hanya menyebutkan sedikit saya pelajari itu penggodaan. Ya. Yang Arjunanya mana ini? Yang Arjunanya ada di tengah sini Pak. Kalau ini. Nah, yang sebelah sini ini punggawanya. Punggawa berarti istilahnya pengawal dari Arjuna itu ya, atau punakawannya ya. Terus digoda sama bidadari, mohon maaf karena ini intinya penggodaan bertapa Pak. Yang di situ kalau kita karena informasi sejarah ya. Kelihatannya sang bidadari itu memegang payudaranya ya, kemudian menghasut punggawanya itu ditunjukkan ke punakawannya itu ya. Oh gitu. Begitu Pak. Ya. Ini menggambarkan tentang punggawanya. Penggodaan bidadari kepada punggawa atau punakawan atau pengawal dari Arjuna ya. Kemudian yang di sisi tengah. Nah ini yang tokoh Arjuna Wiwahanya Pak. Coba Anda lihat. Oh ini Arjunanya ya. Arjunanya. Kemudian di sisi utaranya kayak semacam ada. Ini juga penggodaan sama bidadari. Bidadari itu ya. Jadi pada kalau saat yang ini masih suram, kemungkinan dari pihak peneliti juga ada sebenarnya, tapi tidak enggak. Memang vandalis ya, memang pengerusakan atau belum jadi ya ini? Kalau zaman yang saya ketahui coba, itu memang sudah kayak seperti ini. Seperti ini ya. Jadi di sisi dinding paling barat ini, tengah ini yang ini kosong ya. Baru ini adalah Arjuna. Tapi sebelah utaranya Arjuna ada tokoh wanita itu ya, juga, yang menggoda konsentrasi Arjuna ketika melakukan tapa brata gitu ya. Terus kemudian di sebelah utara ini juga sama. Penggodaan yang ada beda dari itu kepada punggawanya. Jadi begitu ya. Jadi di sini saya ulang teman-teman ya, dari sisi selatan tadi adalah semacam penggodaan dari bidadari katanya Mas Jupe ya kepada pengawal Arjuna ya, yang di situ digambarkan sang bidadari memeras payudaranya ditujukan kepada punggawanya Arjuna itu. Kemudian di sisi barat ya, ini hanya ada
relief Arjuna sedang meditasi atau tapa brata, kemudian sementara di sebelah sisinya ada bidadari juga yang Ya. menggoda ya itu. Ya, betul. Sisi dinding utara itu terdapat juga dua tokoh ya, sang bidadari yang menggoda ke Punggawanya. punggawanya Arjuna ya. Nah, ini kalau digambarkan bagaimana posisinya itu? Ini Bidadari sedang kalau- memeluk, bukan? Ya, seperti memeluk mau mencium, Pak. Oh, jadi bidadari itu memeluk punggawa ya, atau pengawal Ya. Arjuna itu sambil mendekatkan wajahnya ya. Ya, mendekatkan wajahnya. Ini sekilas tentang apa semacam cerita Arjuna Wiwaha di dalam gua ini. Ya. Ya, ya. Terima kasih Mas Lingga ya informasinya ya. Barangkali nanti setelah ini ada banyak informasi yang saya gali dari penjenengan ya. Nanti untuk menyimpulkan tentang keberadaan situs Gua Pasir ini.